Makanya saya bilang sama teman-teman, nanti kalau kita nyumbang jangan hanya nyumbang Agus ya, kasih juga Wawa uangnya. Wawa juga itu harus dikasih. Kenapa ya? Anggaplah dia dapat rezeki juga ya. Bukan hanya yang dapat di rumah orang buta, yang dapat rezekinya orang buta, orang yang tinggalin juga akan dapat rezeki. Bahkan kalau bisa Wawa dapat rezekinya lebih besar daripada Agus. Buktinya apa? Sampai disitulah kita memperhatikan. Sebenarnya saya belum ngecat rumahnya supaya rapi, break kamar mandinya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Oke, catat kata si Agus, uang itu nggak penting buat dia. Catat guys. Saya akan perjuangan itu uang kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balik. Catat lagi guys, yang barusan katanya Fahrat Abbas bakalan memperjuangkan uang itu kecuali yang nyumbang minta dibalikin. Kita semua minta dibalikin, ya nggak? Ya nggak? Balikin, balikin, balikin duit donasinya, balikin, 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 balikin. Gus, asal lo tahu ya, si Willy Salim mau ngalahin Mr. Beast aja dia pakai budget 1 miliar ya. Dan lo dapat donasi 1,5 miliar. Lu nggak ada bersyukurnya, nggak lu aja sekalian sana yang ngalahin Mr. Beast, hah? Donasi buat lu itu bahkan udah melebihi budget Willy Salim mau ngalahin Mr. Beast. Mikir nggak sih lu? Ini kita semua udah catat ya, udah record di sini ya. Katanya lu nggak butuh tuh duit ya, tuh duit nggak penting ya. Yang penting harga diri keluarga lu ya. Tapi lu pelence, lu masih memperjuangkan itu duit. Gimana sih maunya? Terus disclaimer ya, bukan bermaksud aku menghina orang Aceh atau apa, tapi kalau kalian nonton full di sini, anehnya si Fahrat Abbas ini itu keluar konteks ngomongnya. Dia bilang kalau orang Aceh itu dulunya pas di masa-masa penjajahan lah atau apapun itu dia menyumbangkan pesawat dan gini-gini. Jadi si Agus ini orang Aceh harus disayangi oleh negara, disayangi oleh sesama umat muslim dan lain sebagainya. Kayak kenapa lu tiba-tiba jadi guru IPS, guru sejarah gitu loh. Kayak ya udah, masalahnya kan masalah duit gitu loh, nggak ada urusannya sama si Agus orang Aceh atau agamanya apa, ngerti nggak sih? Dan gua berharap pengacara-pengacara di luar sana di Indonesia yang ngelihat ini bantu Teh Novi ya. Kalau ada manusia kayak Fahrat Abbas dan teman-temannya tiba-tiba bantu Agus, please kalian semua pengacara yang ada di Indonesia, buruan bantu Teh Novi. Kita netizen harus kawal kasus ini guys, ini udah kelewatan. Justru Farhat itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Gue udah sampaikan, Farhat itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Gini ya, gua dulu menjadi kliennya Farhat. Farhat itu adalah lawyer yang gagal menangani perkara gua tuh. Sehingga akhirnya gue tuh bisa jadi tersangka di dalam perkara itu kan gitu. Artinya dari situ terlihat bahwa gagalnya seorang Fahrat Abbas menangani perkaranya Pablo. Ini kan sebenarnya poinnya kan. Jadi kalau ketika dia ngomong seperti itu, gua ketawa-ketawa dan gua senyum-senyum aja dalam hati gitu. Intinya sebenarnya poinnya gini, bapak gua tuh, keluarga gua tuh selalu mengajarkan gua satu hal yang penting untuk diingat oleh banyak orang. Hanya 3 orang di dunia ini yang tidak boleh kita sebagai seorang laki-laki lawan. Yang pertama itu perempuan. Perempuan kita tidak boleh lawan. Gua lihat Farhat itu kan agak sedikit seperti perempuan nih ya, karena lihat dia pakai bando apa segala macam, terus nyinyirnya ya, keponya gitu ya. Saya melihat itu Farhat itu ada sedikit polanya hampir kayak perempuan. Jadi salah satu kategorinya masuk. Yang kedua adalah anak-anak. Nah, anak-anak itu juga nggak boleh kita lawan tuh. Nah, gue lihat Farhat itu juga ada sedikit sifatnya seperti kayak kekanak-kanakannya. Ada seperti anak-anaknya. Coba perhatikan, dia di acara pagi-pagi ambiar itu, ngelocos terus mulutnya kan, ngomong kayak anak-anak lagi belajar ngomong. Nah itu ya kita anggap bisa jadi Farhat seperti anak-anak. Maka gua sudah masuk kategori kedua. Kategori ketiga adalah orang gila gitu, orang yang kurang waras. Ya, kalau kita lihat bahwa Farhat itu saat ini sering tantrum, ya kan? Sering tantrum itu artinya ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarahin gitu. Deddy Sumargo dimarahin, si John LBF dimarahin, semua orang dimarahin. Yolo Kine dimarahin, semua orang dimarahin. Pablo dimarahin. Jadi orang yang suka marah-marah itu bisa jadi ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Gua sayang sama Farhat. Tolong dong bawa Farhat ke
psikiater, coba tolong dicek gitu loh. Kali aja kan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Orang-orang yang marah karena Kak Novi mempermasalahkan uang donasi, sebaiknya kalian nonton podcastnya Bang Densu. Pasti banyak yang udah tahu kisah si Agus ini yang disiram air keras dan sekarang tuh lagi rame banget. Soalnya juga aku sempat berpikiran, kenapa sih Kak Novi sampai mempermasalahkan uang donasi? Ternyata ini alasannya. Yang pertama, keluarganya si Agus ini berbohong, bilang sama Kak Novi dapat uang donasi 500 juta, ternyata mereka dapat 1 miliar 500 juta. Yang kedua, setelah mereka dapat uang donasi 1,5 miliar, bukannya mereka berobat ke JSC atas saran dari Kak Novi, malah berobat ke RSCM pakai BPJS. Yang ketiga, uang 1,5 miliar itu dibagi-bagi ke keluarganya dan tanpa sepengetahuan dari Kak Novi. Bahkan ada uang 98 juta yang dipakai buat bayar rumah si Wawa yang mau disita sama bank. Coba kalian pikir, dari awal si Agus dan keluarganya ini tuh bisa dapat donasi itu atas bantuan Kak Novi dan Bang Densu. Setelah mereka dapat uang 1,5 miliar itu bukannya dipakai untuk pengobatan si Agus, malah dibagi-bagi ke keluarganya. Yang dimau sama Kak Novi itu si Agus nih fokus dulu lah sama pengobatannya, sekalipun dia nggak bisa melihat lagi, yang penting dia tuh sudah ditangani dengan tepat. Setelah berobat, setelah ditangani ternyata uangnya masih sisa, bolehlah dipakai untuk keluarganya atau untuk yang lain-lainnya. Bahkan di podcast Bang Densu, Kak Novi ini bilang si Agus ini boleh beli mobil untuk transportasi dia ke rumah sakit. Jadi bukan masalah si Agus ini nggak boleh berbagi ke keluarganya atau nggak boleh dipakai yang lain, tapi harus dipentingkan dulu untuk pengobatannya. Ditambah lagi setelah dapat uang donasi, mereka itu nggak ada komunikasi sama sekali sama Kak Novi yang sudah membantu mereka. Jadi sampai sini paham ya kenapa Kak Novi tuh marah banget sama si Agus masalah uang donasi. Nah, kalau kalian lihat di podcastnya Bang Desu, kelihatan banget kalau mereka ini nggak amanah sama uang. Orang Mas Agus sendiri yang ngomong sama orang teller bank, kalau ini nanti akan panjang, nanti akan kita panggil orang-orang yang menjadi saksi gitu, termasuk orang yang kerja di bank itu. Kerja di bank kita akan tanyakan, ada nggak pemaksaan, ada nggak pemerasan gitu. Orang Mas Agusnya ke bank sendiri, ditanya sama tellernya, sama manajernya kan, dia bilang, Pak ini kegunaan, kan biasanya kalau transfer uang banyak kan ditanya sama bank, Pak ini kegunaannya untuk apa, Pak sumber dananya dari mana, kan ditanya gitu kan pasti SOP-nya. Nah masa orang dia juga jawab, iya ini untuk keperluan pengobatan saya, dipercayakan ke yayasan, biar dikelola oleh yayasan. Dia ngomong kayak gitu coba. Nah terus waktu yang keduanya, pas pulang dari podcast kan Mbak Elmi sendiri yang bilang, saya percayakan sisa uang ini 300 juta ke Tenopi orang baik, dia ngomong kayak gitu kemarin, makanya dibacain sama moderatornya gitu. Kok kita malah saya disebut pelaku, dipojok-pojokin, katanya saya pelaku ini itu. Gitu, makanya kemarin kalau misalnya dibilang itu, kita udah siap guys, kita udah siap ketemu, kita sudah mau menyelesaikan ini seperti apa gitu. Sumpah mati gue gergetan sama si Agus. Agus, gue kasih tau Gus, lo buruan damai. Kalau lu nggak mau damai, seandai kata lu menang Gus dari Mbak Novi, lo terima duit 1M. Netizen gak akan berhenti nyinyirin lo. Dimulai lo beli barang di online, gak ada kurir nganterin barang lo, videoin lo, terus video lo kesebar sosial media, tuh semua orang mikir kalau lo tuh belanja pakai duit donasi. Lo ke mall barang keluarga lo, barang istri lo bawa tentengan, yang padahal lo belanja pakai duit lo sendiri, tapi orang pasti mikirnya lo belanja pakai duit donasi. Jadi hidup lo tuh akan mulai diperhatiin semuanya, apa yang lo beli, apa yang lo milikin, apa yang lo pakai. Orang mikirnya tuh semua pakai duit donasi. Netizen mah nggak mau tahu lu pakai duit siapa, kayak kita taunya lu belanja pakai duit donasi aja. Makanya menurut gue udah lu ngalah gitu ya, biarin Mbak Novi yang pegang duitnya. Intinya ya, semua biaya pengeluaran pengobatan lo tuh bakalan dipenuhin. Mendingan juga begitu Gus, hidup lo tenang, kagak dipertanyain kanan kiri. Lu bilang capek deh nyinyirin netizen, emang lu pikir setelah lu menang lu gak dinyinyirin? Lebih parah woi. Makanya udah Gus, gue bilangin udah, lu jangan dengerin tuh pengacara lu mata duita. Yang penting ada duit baru saya mau damai. Pengacara apaan begitu? Orang udah susah, udah sakit masih aja dimanfaatin. Bingung gue tuh pengacara, sumpahnya apa coba. Lagian Agus kan udah cukup kan Gus, dapat duit tuh dari stasiun TV, terus apalagi tuh podcast. Udah lah cukup tuh buat biasa.